Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi dengan channel ini Guru Budi. Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan Kementerian Agama, batch ketiga, besok akan memulai pembelajaran mandiri di LMS PPG Kementerian Agama, di mana pada modul pertama yaitu modul profesional. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat tugas mandiri dan tugas refleksi. Nah, sebelum membahas tugas refleksi dan tugas mandiri, di sini saya membuat resume untuk ke-8 topik. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuka modul pertama itu modul profesional, Bapak Ibu akan mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Pretest biasanya 5 soal, silahkan Bapak Ibu kerjakan pretest tersebut dan diberi kesempatan 2 kali percobaan. Setelah Bapak Ibu mengerjakan pretest, Bapak Ibu diminta untuk mempelajari materi setiap topik. Dimulai di sini kebetulan saya membahas tentang modul profesional pendidikan agama Kristen. Di mana di modul topik 1 itu adalah dengan judul Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Bapak Ibu silahkan untuk mempermudah Bapak Ibu nanti belajar, di sini saya membuat resume dari setiap modul. Yang pertama tentang modul topik 1 Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Di sini konsep Allah sebagai pencipta di sini dijelaskan ya, kita rangkum dari modul yang sudah disediakan di LMS. Topik 1 ini yang pertama poinnya ada konsep Allah sebagai pencipta, konsep Allah sebagai pemelihara, hubungan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, lalu tanggung jawab manusia dalam memelihara ciptaan, implementasi dalam pendidikan agama Kristen, dan ada kesimpulan untuk topik pertama. Untuk topik kedua itu tentang karya Allah sebagai penyelamat dan pembaru. Di sini juga ada resume. Yang pertama ada konsep Allah sebagai penyelamat, teori karya penyelamatan Allah sebagai melalui Yesus Kristus. Lalu ada konsep Allah sebagai pembaru, teologi pembaruan dalam gereja, kontekstualisasi dalam masyarakat Indonesia. Lalu topik 3 tentang hakikat manusia ya. Topik hakikat manusia ini membahas esensi manusia dalam perspektif teologis, filsafat dan moral. Di sini jelaskan bagaimana manusia sebagai gambar dan rupa Allah, kejatuhan manusia dalam dosa, pemulihan martabat manusia oleh Yesus Kristus, peran akal budi dan hati nurani dalam kehidupan manusia, lalu martabat manusia dalam keutuhan tubuh dan jiwa, dan kepekaan moral dan perjuangan melawan kejahatan. Lalu ada dosa asal dan misteri penebusan. Nah, topik 4 tentang perwujudan relasi manusia dengan lingkungan dan teknologi. Di sini membahas tentang manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungan, teknologi sebagai kemajuan dan tantangan dalam kehidupan manusia, perubahan sosial sebagai akibat interaksi dengan teknologi, dampak teknologi terhadap budaya dan nilai-nilai kehidupan, lalu kesadaran akan etika lingkungan dan teknologi. Di topik 5 itu tentang gereja dan pendidikan Kristiani di era digital. Membahas tentang gereja sebagai komunitas iman dalam dunia digital, transformasi pendidikan Kristiani melalui teknologi, tantangan digitalisasi gereja, akses dan kesenjangan teknologi, media sosial dan pengaruh terhadap kehidupan beriman, gereja dan etika digital dalam penggunaan teknologi, gereja dan tantangan teologi di era digital, pandemi sebagai akselerator digitalisasi gereja. Lalu di topik 6 ada gereja dan dimensi etis artificial intelligence atau AI ya, dimulai dari definisi dan karakteristik AI dalam kehidupan manusia, AI dan perubahan dalam dunia pendidikan serta pelayanan gereja, tantangan etis dalam penggunaan AI, AI otonomi manusia dan kehendak bebas, AI dan kehilangan dimensi kemanusiaan dalam relasi sosial, etika Kristiani dalam penggunaan AI, gereja dan tanggung jawab moral dalam era AI. Lalu ada topik ke-7 tentang pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Ya, dimulai dari pengertiannya, hierarkinya,
peran guru dalam pendidikan karakter, lalu tantangan dan dalam implementasi pendidikan nilai dan karakter. Lalu topik ke-8 ada moderasi beragama. Nah, di sini ada pengertian konsep moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama, tantangan dalam menerapkan moderasi beragama. Peran pendidikan dalam menanamkan moderasi beragama. Moderasi beragama dalam perspektif teologi Kristen. Nah, setelah Bapak Ibu, di sini ada resume topik 1 sampai 8, lalu Bapak Ibu akan diminta setelah Bapak Ibu mempelajari modul-modulnya, modul dengan 8 topik tersebut, modul profesional, Bapak Ibu akan ada tugas mandiri profesional. Di sini pendidikan agama Kristen. Untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 sampai 8. Di sini tuliskan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Jadi Bapak Ibu boleh membuat peta konsep seperti ini ya. Seperti ini peta konsepnya dari topik 1 sampai 8 yang menurut Bapak Ibu menarik ya. Lalu mohon jelaskan kelima konsep ini dalam 1-2 alinea. Artinya silahkan Bapak Ibu pilih dulu kelima konsep atau dibuat peta konsep seperti ini, atau cukup dituliskan 5 gagasan yang saya temukan dari topik 1 sampai 8 adalah ini boleh. Lalu Bapak Ibu jelaskan dalam 2 alinea. Di sini ada 2 alinea penjelasannya ya. Nah, ini yang bersangkutan dengan kelima topik gagasan yang Bapak Ibu temukan. Boleh menggunakan ini saja ditambah penjelasannya, atau boleh membuat peta konsep ditambah penjelasannya 1-2 paragraf. Itu untuk nomor 1 ya. Untuk tugas mandiri, silahkan peta konsep dan atau gagasan apa saja yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 sampai topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Kalau saya di sini memilihnya 5 ya. Lalu dibuat penjelasannya 1-2 alinea. Lalu pertanyaan kedua, di sini materi atau konsep apa dalam topik tersebut yang menurut Bapak Ibu menimbulkan miskonsepsi atau di sini disebut salah paham, salah mengerti dari topik 1 sampai 8. Di sini contohnya saya jelaskan beberapa konsep dalam topik 1 hingga topik 8 yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi atau kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Nah, di sini salah satunya sering disalahartikan adalah keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Banyak orang berpikir bahwa keselamatan hanya berlaku bagi kelompok tertentu, hanya dapat diperoleh melalui usaha manusia. Jadi Bapak Ibu silahkan. Di sini kira-kira dari topik 1 sampai 8, apa sih materi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau artian atau miskonsepsi jika tidak dipahami dengan baik atau tidak dipahami secara full ya, atau hanya setengah-setengah. Contohnya di sini tadi tentang keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus, atau ada miskonsepsi lain. Di sini saya membuat 2 alinea juga tentang moderasi beragama misalnya. Bapak Ibu jelaskan. Nah, biasanya ada beberapa LPTK yang meminta hanya 500 kata untuk keduanya ya. Cuman silahkan sesuaikan dengan LPTK Bapak Ibu. Selain tugas mandiri Bapak Ibu juga diminta untuk membuat, salah satu tugasnya adalah tugas refleksi modul profesional ya. Di tugas refleksi ini Bapak Ibu akan ada 5 pertanyaan pemantik. Yang pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, setelah mempelajari topik 1 sampai 8, Bapak Ibu pilih salah satu materi yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Lalu Bapak Ibu jelaskan menurut pemahaman Bapak Ibu setelah mempelajari topik tersebut. Ya, Bapak Ibu silahkan jelaskan dalam 1-2 alinea saja ya. Gitu. Lalu untuk yang kedua, pertanyaan kedua, lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Bapak Ibu diminta untuk menganalisa penerapannya gitu. Contoh di sini materi tentang keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus bukan hanya sekedar teori yang dipahami, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita benar-benar mengerti bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah hidup dengan penuh syukur dan iman. Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan
tentang analisis penerapannya. Nah, penerapan lain dari materi ini adalah mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Nah, di sini dijelaskan ya. Lalu pertanyaan ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Jadi, tuliskan pengalaman Bapak Ibu selama Bapak Ibu mengajar pendidikan agama Kristen tentang proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang tadi di nomor 2 atau di materi yang Bapak Ibu pelajari dari topik 1 sampai topik 8. Di sini sebagai seorang guru agama Kristen, saya sering menjumpai pengalaman praktis yang mendukung dan juga bertentangan dengan konsep keselamatan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Salah satu pengalaman yang sangat mendukung adalah ketika saya melihat bagaimana seseorang yang awalnya merasa tidak layak karena masa lalunya yang penuh dengan dosa, tetapi setelah memahami bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Di sini ada dua poin ya, yang mendukung ya, pembelajaran yang mendukung dan yang bertentangan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sebagai guru agama Kristen. Namun di sini contohnya, namun ada juga pengalaman yang bertentangan dengan materi ini. Saya pernah menemui seorang yang berpikir bahwa keselamatan adalah anugerah, maka tidak masalah jika seseorang terus melakukan dosa. Nah, ini lebih ke pengalaman Bapak Ibu ya, selama menjadi guru agama. Lalu nomor 4, pertanyaan keempat adalah uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah atau lesson learn-nya yang didapat. Nah, selama Bapak Ibu menjadi guru agama, itu apa tantangan terbesar? Ada 2 poin di sini, yaitu tantangan dan hikmah atau lesson learn. Hikmah itu apa yang Bapak Ibu bisa ambil ya dari materi yang sudah dipelajari. Lalu nomor 5, buat rencana aksi penerapan tersebut, materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di sini saya membuat langkah-langkah rencana aksi penerapan materi keselamatan sebagai anugerah Allah dalam pembelajaran. Di sini saya membuat kegiatan dari kegiatan pendahuluan ya. Bisa diambil dari modul ajar ya. Kegiatan pendahuluan. Di sini lalu ada diskusi ya. Baru kegiatan aksi kasih. Ada doa dan komitmen pribadi, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi di poin kelima ini Bapak Ibu diminta untuk membuat rencana penerapan materinya. Bisa Bapak Ibu misalnya memasukkan kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran tentang materi ini di kelas Bapak Ibu ya. Nah, itu ada 2. Jadi tugas Bapak Ibu untuk setiap modul ya, ada tugas mandiri dan tugas profesional refleksi pada modul profesional, di mana keduanya itu Bapak Ibu buat dulu di Word ya. Nanti silahkan bisa diupload ya, silahkan. Untuk Bapak Ibu bisa melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan tentang untuk modul pedagogik ya, modul pedagogik pendidikan agama Kristen. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang bingung bisa lihat link deskripsi di video ini. Terima kasih, sampai jangan lupa like, follow ya, subscribe dan share video ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Selamat berjumpa di video berikutnya.